Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas soal perbandingan rasio, skala, dan perbandingan berbalik nilai dan senilai. Coba anak-anak simak pembahasan berikut ini. Coba perhatikan soal berikut. Berat badan Amir adalah 80 kg, sedangkan berat badan Tisa adalah 40 kg. Tentukan perbandingan berat badan Amir dan Tisa. Nah, di sini diketahui berat badan Amir adalah 80 kg. Berat badan Tisa adalah 40 kg. Yang ditanyakan adalah perbandingan berat badan Amir dan berat badan Tisa. Diketahui berat badan Amir adalah 80 dibanding berat badan Tisa adalah 40. Ini kita coret nolnya jadi 8 dibanding 4. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 2, 4 dibagi 4 1. Jadi perbandingan berat badan Amir dan berat badan Tisa adalah 2 dibanding 1. Buah apel memiliki diameter 50 cm, sedangkan buah semangka berdiameter 80 cm. Tentukan selisih perbandingan buah apel dan buah semangka. Nah, yang kedua, diketahui diameter apel adalah 50 cm, sedangkan diameter semangka adalah 80 cm. Yang ditanyakan adalah berapa selisih perbandingan antara buah apel dan semangka. Nah, jawabnya tadi kan buah apel dibanding dengan buah semangka. Diameter buah apel adalah 50 dan diameter buah semangka adalah 80. Nah, ini perbandingan antara buah apel dan buah semangka adalah 50 dibanding 80. Yang ditanyakan adalah selisih perbandingan, sehingga selisihnya tinggal dikurangi 80 dikurangi 50 adalah 30 kg. Sehingga selisih perbandingan antara buah apel dan buah semangka adalah 30 kg. Siti berjalan berkeliling kompleks sejauh 2 km, sedangkan Mimi berjalan sejauh 400 meter. Tentukan perbandingan jarak Mimi dan Siti berjalan mengelilingi kompleks. Yang ketiga ya, ini diketahui Siti berjalan sejauh 2 km. Dan Mini berjalan sejauh 400 meter. Karena ini beda satuan, maka kita samakan dulu satuannya menjadi meter. Kilometer ke meter berapa? Ini kilometer, hektometer, dekameter, lalu meter. Kilometer ke meter 1, 2, 3. Dia akan turun 3 tangga ya. Setiap turunnya kan dikali 10. Maka jika turunnya 3 kali dikali 1000, maka 2 dikali 1000 2000 meter. Nah, jawabnya tadi kan yang ditanyakan perbandingan antara Mini dan Siti. Jangan sampai kebalik ya. Ini tadi kan Mininya ada 400 perjalannya, lalu Siti ada 2000. Kita coret tinggal 4 dibanding 20. Nah, ini sama-sama dibagi 4 sehingga menjadi 1 dibanding 5. Sehingga perbandingan Mini dan Siti adalah 1 dibanding 5. Jarak antara Bogor dan Cirebon 4 cm dengan skala 1 dibanding 5.600.000. Maka tentukan berapa jarak sebenarnya antara Bogor dengan Cirebon. Nah, soal berikutnya yaitu diketahui jarak antara
Cirebon ke Bogor adalah 4 cm. Itu menjadi jarak pada peta. Lalu skalanya adalah 1 dibanding 5.600.000. Yang ditanyakan adalah berapa jarak sebenarnya antara Cirebon ke Bogor. Nah, sekarang jawabnya tadi kan yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Jika mencari jarak sebenarnya, maka ini kita tutup sehingga JP per skala, yaitu jarak pada peta per skala. Jarak pada petanya adalah 4 cm, lalu skalanya adalah 1 dibanding 5.600.000. Sehingga 4 dikali 5.600.000 menjadi 22.400.000 cm. Nah, ini masih cm ya. Jika kita mencari jarak sebenarnya, maka kita harus jadikan kilometer. Sentimeter ke kilo berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau naik maka dibagi 10. Sehingga nolnya dikurangi 5 ya, karena 5 naiknya 5, maka ini menjadi 224 km. Sehingga jarak sebenarnya antara kota Cirebon ke Bogor adalah 224 km. Sebuah desain taman dengan menggunakan skala 1 dibanding 250. Jika ukuran taman tersebut 30 cm dikali 20 cm, maka tentukan luas taman sebenarnya. Berikutnya yaitu diketahui lebar taman adalah 20 cm, panjang taman adalah 30 cm, dan skalanya adalah 1 dibanding 250. Nah, ini kan lebar taman kita misalkan adalah lebar peta. Panjang taman kita misalkan dengan panjang peta. Yang ditanyakan adalah berapa luas taman sebenarnya. Jawabnya kita mencari panjang sebenarnya dulu ya. Jika mencari panjang sebenarnya kayak rumus yang sudah saya ajarkan, yaitu panjang pada peta dibagi skala. Ya, ini kan pemisalan jarak pada peta ya. Sama dengan panjangnya pada peta adalah 30 cm per skalanya adalah 1 dibanding 250. Sehingga 30 dikali 250 sama dengan 7.500 cm. Karena ini mencari yang sebenarnya, kita ubah ke meter dulu, yaitu senti ke meter 1, 2 tangga ya, dibagi 10, maka nolnya dikurangi 2 sehingga 75 meter. Nah, sekarang kita mencari lebar sebenarnya. Tadi lebar pada peta dibagi skala. Lebar pada petanya adalah 20, skalanya 1 dibanding 250. Sehingga 20 dikali 250, maka hasilnya 5000 cm. Sentimeter ke meter naik 2 tangga, sehingga nolnya dikurangi 2 menjadi 50 meter. Maka lebar sebenarnya adalah 50 meter. Nah, yang terakhir adalah yang ditanyakan adalah luas taman sebenarnya. Luas kan rumusnya panjang dikali lebar. Maka panjangnya tadi ketemu 75, lebarnya ketemu 50. Dikalikan 75 dikali 50, maka 3750 meter persegi. Kenapa persegi? Karena ini yang ditanyakan adalah luas. Anak-anak banyak yang salah, ini menjadi meter kubik, bukan ya, karena yang ditanyakan luas. Siva mempunyai uang sebanyak 120.000. Dia gunakan uangnya untuk membeli jeruk sebanyak 8 kg. Jika Siva ingin membeli jeruk sebanyak 5 kg saja, maka berapa uang yang dibutuhkan Siva? Nah, dari soal yang tadi kita buat tabelnya dulu, yaitu banyak uang dan jeruk. Jika banyak uangnya adalah 120.000, maka mendapatkan 8 jeruk. Nah, yang ditanyakan adalah berapa
banyak uang untuk mendapatkan 5 jeruk. Jadi ini kita misalkan dengan X. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Caranya yaitu kalau perbandingan senilai tadi kan 120.000 per X sama dengan 8 per 5. Ini perbandingan senilai, maka dikali silang 120.000 dikalikan 5 maka hasilnya 600.000. 8 dikali X sama dengan 8X. Nah, kita turun 600.000 per 8 sama dengan X, sehingga X-nya adalah 75.000. Nah, jadi hasilnya banyak uang untuk menghasilkan 5 jeruk adalah 75.000. Ingat, perbandingan senilai adalah ketika banyaknya uang dibanding dengan jeruk, maka ini X-nya juga naik. Jadi perbandingannya banyak uang dan jeruknya sama-sama naik. Gitu. Paham gak? Nah, dari soal yang tadi kita buat tabelnya dulu, yaitu banyak uang dan jeruk. Jika banyak uangnya adalah 120.000, maka mendapatkan 8 jeruk. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak uang untuk mendapatkan 5 jeruk. Jadi ini kita misalkan dengan X. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Caranya yaitu kalau perbandingan senilai tadi kan 120.000 per X sama dengan 8 per 5. Ini perbandingan senilai, maka dikali silang 120.000 dikalikan 5 maka hasilnya 600.000. 8 dikali X sama dengan 8X. Nah, kita turun 600.000 per 8 sama dengan X, sehingga X-nya adalah 75.000. Nah, jadi hasilnya banyak uang untuk menghasilkan 5 jeruk adalah 75.000. Untuk memanen seluruh hasil kebun kelapa sawit, 5 orang pekerja membutuhkan waktu 21 hari. Berapa orang pekerja yang dibutuhkan untuk memanen kebun kelapa sawit dalam waktu 15 hari? Nah, soal berikutnya tadi diketahui untuk 21 hari kita memerlukan banyak pekerja sebanyak 5 orang. Sedangkan untuk 15 hari berapa banyak pekerja yang kita butuhkan? Nah, ini adalah perbandingan berbalik, sehingga perbandingannya 5 per X sama dengan 21 per 15. Karena perbandingan berbalik, maka perkaliannya yaitu 5 dikali 21 X dikali 15. 5 dikali 21 sama dengan 15 dikali X. 5 kali 21 hasilnya adalah 105. 15 dikali X hasilnya 15X, sehingga 105 dibagi 15 sama dengan X. X-nya menjadi 7. Jadi untuk 15 hari maka membutuhkan pekerja 7 orang.